Selamat pagi anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu, Bu Indah Setiawati. Tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini ya. Seperti biasa, silahkan kalian siapkan terlebih dahulu buku matematika kalian, buku paket dengan buku mandiri, kemudian buku latihan kalian beserta dengan alat tulisnya, dan juga pastikan posisi belajar kalian berada di posisi yang paling nyaman. Sebelum kita mulai untuk masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama masing-masing, dimulai. Selesai? Di materi sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai grafik fungsi kuadrat. Nah, di pertemuan kali ini kita lanjutkan masih tentang fungsi kuadrat, yaitu mengenai sifat grafik fungsi kuadrat. Setelah kita mempelajari tentang bagaimana cara menggambarnya atau melukisnya, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah belajar diharapkan kalian mampu untuk menentukan sifat grafik fungsi kuadrat menurut nilai A, B, dan C serta diskriminannya. Kemudian tujuan yang kedua, kalian diharapkan mampu untuk menentukan perubahan grafik fungsi kuadrat. Sekarang kita mulai untuk bahas materinya ya. Sifat grafik fungsi kuadrat. Ketika kita bicara tentang sifat grafik fungsi kuadrat ini dapat dibedakan menurut nilai A, B, C, dan diskriminannya. Dengan tidak lupa memperhatikan atau mengingat kembali bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kita mulai untuk yang pertama, nilai A. Nilai A itu menentukan jenis kurvanya. Maksudnya bagaimana? Perhatikan. Ketika nilai A-nya itu lebih besar dari 0 atau nilai A-nya positif 1, 2, 3, dan seterusnya, maka bentuk kurvanya akan terbuka ke atas seperti gambar berikut. Nah, sebaliknya ketika nilai A-nya itu kurang dari 0 atau A-nya negatif, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Oke, berikutnya untuk nilai B-nya. Nilai B itu menentukan letak sumbu simetri. Sekali lagi, nilai B itu menentukan letak sumbu simetri. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Jika A dan B-nya itu memiliki tanda yang sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka sumbu simetrinya berada di kiri sumbu Y. Sekali lagi, sumbu simetrinya berada di kiri sumbu Y. Yang kedua, jika B-nya sama dengan 0, maka sumbu simetrinya berada tepat di sumbu Y. Dan yang ketiga, jika A dan B-nya memiliki tanda yang berbeda, misalkan A-nya positif, B-nya negatif, atau A-nya negatif, B-nya positif, maka sumbu simetrinya berada di kanan sumbu Y. Untuk lebih jelasnya, kalian buka di buku mandiri kalian halaman 34. Nah, di situ sudah ada gambarannya. Perhatikan, jika nilai A-nya misalkan lebih besar dari 0, berarti positif. Nilai B-nya juga positif. Maka sumbu simetrinya ada di kiri sumbu Y. Begitu juga dengan ketika A-nya kurang dari 0, B-nya juga kurang dari 0. Jadi tandanya sama. Maka sumbu simetrinya juga berada di kiri sumbu Y. Sebaliknya, jika A-nya lebih besar dari 0, B-nya kurang dari 0, maka sumbu simetrinya ada di kanan sumbu Y. Begitu juga sebaliknya, jika A-nya kurang dari 0, B-nya lebih besar dari 0, maka sumbu simetrinya juga ada di kanan sumbu Y. Sedangkan ketika nilai B-nya sama dengan 0, maka baik kalau ketika A-nya lebih besar dari 0 atau A-nya kurang dari 0, maka sumbu simetrinya tepat di sumbu Y. Kita lanjutkan dengan nilai C. Nilai C itu untuk menentukan letak titik potong kurva dengan sumbu Y. Sekali lagi, C menentukan letak titik potong kurva dengan sumbu Y. Perhatikan.
Jika C-nya lebih besar dari 0, maka kurva akan memotong sumbu Y positif. Jadi dia memotongnya di bagian sumbu Y positif. Kemudian yang kedua, jika C-nya sama dengan 0, maka kurva akan melalui titik 0,0. Dan yang ketiga, jika C-nya itu kurang dari 0, maka kurvanya akan memotong di sumbu Y negatif. Jadi dia memotong di sini, di sumbu Y negatif. Berikutnya, nilai diskriminan. Nah, nilai diskriminan atau disingkat dengan D, itu untuk mencari hubungan kurva terhadap sumbu X dengan memperhatikan kembali bahwa D itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Ingat kembali rumusnya ya nak ya. Kemudian, sekarang apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah jika D-nya lebih besar dari 0, maka kurvanya akan memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian, jika D-nya sama dengan 0, maka kurvanya akan menyinggung sumbu X atau memotong sumbu X di 1 titik. Dan yang ketiga, jika D-nya kurang dari 0, maka kurva tidak akan memotong sumbu X sama sekali. Lebih jelasnya perhatikan ke gambar berikut. Perhatikan, jika D-nya lebih besar dari 0, maka kurvanya akan memotong sumbu X di 2 titik. Ketika D-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Maka kurvanya akan menyinggung sumbu X saja atau memotong sumbu X di 1 titik. Ketika D-nya kurang dari 0, maka kurvanya tidak akan memotong sumbu X sama sekali. Sekarang kita akan membahas dari contoh yang pertama. Contoh pertama, Ibu ambil dari buku Mandiri halaman 38, nomor 56. Silahkan kalian buka. Pernyataan yang sesuai dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 15 adalah titik-titik-titik. Di situ ada beberapa pernyataan. Yang pertama, kurva terbuka ke atas. Yang kedua, sumbu simetri di sebelah kanan sumbu y. Yang ketiga, memotong sumbu y di bawah sumbu x. Dan yang keempat, memotong sumbu X di 2 titik. Kita akan buktikan satu persatu. Dari pernyataan yang pertama, kurva terbuka ke atas. Untuk menentukan apakah kurva terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, maka kita lihat nilai A-nya. Kita lihat nilai A-nya di sini adalah 1, maka A-nya bernilai positif atau lebih besar dari 0. Ketika A-nya lebih besar dari 0, maka kurva terbuka ke atas. Ya, berarti pernyataan yang pertama adalah benar. Oke, sekarang pernyataan yang kedua. Apakah sumbu simetri di sebelah kanan sumbu Y? Nah, untuk menentukan sumbu simetri apakah di kanan atau di kiri sumbu Y, maka kita lihat nilai A dan nilai B-nya. Nah, di sini nilai B-nya adalah positif 2. Maka nilai B-nya adalah lebih besar dari 0. Karena nilai A-nya lebih besar dari 0 dan nilai B-nya juga lebih besar dari 0, maka letak sumbu simetrinya berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, berarti di pernyataan ini adalah salah karena di sini dinyatakan di kanan sumbu Y. Ya, yang benar adalah di kiri sumbu Y. Oke, sekarang kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Memotong sumbu Y di bawah sumbu X berarti artinya dia memotongnya di sumbu Y negatif. Karena di bawah sumbu X adalah sumbu Y negatif. Nah, sekarang kita lihat. Untuk menentukan apakah dia memotong di sumbu Y positif atau negatif atau bahkan di titik 0,0, kita lihat C-nya. Nah, C-nya itu bernilai negatif 15. Berarti C-nya itu kurang dari 0. Ya, karena C-nya kurang dari 0, maka kurva memotong sumbu Y di sumbu Y negatif. Ya, berarti pernyataan yang ketiga adalah benar. Sekarang pernyataan yang keempat. Nah, memotong sumbu X di 2 titik. Ingat, untuk menentukan dia memotong sumbu X di 1 titik, 2 titik, atau bahkan tidak memotong sama sekali, maka kita harus menentukan diskriminannya terlebih dahulu. Kita cari diskriminannya.
Ingat rumus diskriminan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Maka kita masukkan nilainya. B kuadrat berarti 2 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya 1, kali C-nya negatif 15. 2 kuadrat adalah 4. Negatif 4 kali 1 kali negatif 15 adalah plus 60. Berarti D-nya bernilai 64. Maka D-nya lebih besar dari 0. Kalau D-nya lebih besar dari 0, maka memotong sumbu X di 2 titik. Berarti pernyataan yang keempat adalah benar. Maka dari itu kita simpulkan pernyataan yang benar adalah kurva terbuka ke atas, sumbu simetrinya berada di kiri sumbu Y, kemudian memotong sumbu Y di Y negatif atau di bawah sumbu X, dan yang keempat adalah memotong sumbu X di 2 titik. Kita lanjut untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini Ibu ambil dari buku Mandiri halaman 39 nomor 60. Perhatikan grafik fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Nilai a, b, dan c-nya yang mungkin adalah titik-titik-titik. Grafiknya perhatikan. Nah, kalau di contoh yang pertama tadi kita disediakan fungsinya, kita mengidentifikasi sifat dari grafiknya. Nah, sekarang kita disediakan grafiknya nih. Kita akan menentukan nilai A, B, dan C-nya seperti apa. Nah, kita mulai dari nilai A-nya terlebih dahulu. Ingat, nilai A itu untuk menentukan apakah kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Ketika di sini kurvanya terbuka ke bawah, maka otomatis nilai A-nya itu kurang dari 0. Ya. Nah, kemudian sekarang B-nya. B itu dipengaruhi oleh sumbu simetrinya untuk menentukan letak sumbu simetrinya. Nah, sekarang kita perhatikan. Sumbu simetrinya di sini berada di sini. Ya, karena di sini titik puncaknya. Maka sumbu simetrinya di garis yang Ibu gambar garis biru ini. Maka kita tahu letak sumbu simetrinya ada di kiri. Nah, kiri dari sumbu Y. Berarti karena terletak di kiri sumbu Y, ingat, sifatnya ketika nilai A dan B-nya itu tandanya sama, bisa lebih besar, sama-sama lebih besar atau sama-sama lebih kecil dari 0, maka letak sumbu simetrinya ada di kiri. Nah, berarti otomatis bisa kita simpulkan nilai B-nya adalah kurang dari 0, sama dengan nilai A-nya. Ya. Kemudian sekarang yang C-nya. C itu untuk menentukan letak titik potong kurva dengan sumbu X. Letak titik potong kurvanya dengan sumbu X. Kita lihat kurvanya yang berwarna hijau, sumbu X-nya yang hitam ini. Maka titik potongnya di titik yang Ibu gambar sebagai biru. Nah, di sini kita lihat titik potongnya itu berada di sumbu Y positif. Nah, karena titik potong terhadap sumbu Y-nya itu di sumbu Y positif, maka otomatis nilai C-nya itu lebih besar dari 0. Ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan yang mana nih? A-nya kurang dari 0. Oke, berarti ini salah. Kemudian B-nya kurang dari 0. Ini dan ini berarti salah. Dan C-nya lebih besar dari 0. Berarti yang benar adalah jawaban C. Kita lanjut untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini Ibu ambil dari buku Mandiri halaman 39 nomor 71. Nah, di antara fungsi kuadrat berikut yang grafiknya memotong sumbu X di 2 titik adalah titik-titik-titik. Ya, di sini ada 4 pilihan. Nah, sekarang yang diminta adalah grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Ingat kembali, ketika kita mau menentukan apakah sifat grafiknya memotong di 1 titik, memotong di 2 titik, atau bahkan tidak memotong sama sekali di sumbu X, maka yang perlu kita cari adalah diskriminannya. Nah, untuk grafik yang memotong sumbu X di 2 titik, itu syaratnya adalah D-nya lebih besar dari 0. Ingat kembali, nilai dari diskriminan itu kita peroleh dengan memasukkan rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, berarti akan kita cek satu persatu dari keempat pilihan ini mana yang nilai diskriminannya adalah lebih besar dari 0. Oke, kita masukkan ya. D sama dengan B kuadrat, berarti 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 9, C-nya 9.
Maka kita peroleh 36 dikurangi 4 kali 1 kali 9, 36. Maka 36 kurangi 36, 0. Maka untuk jawaban A itu nilai diskriminannya sama dengan 0. Berarti bukan ya. Kemudian yang kedua, kita masukkan diskriminannya. B kuadrat berarti negatif 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali C-nya 3. 1 kuadrat 1, 4 kali 1 kali 3 dikurangi 12. Maka nilai diskriminannya adalah negatif 11. Nah, karena diskriminannya negatif 11, maka nilai D-nya kurang dari 0. Nah, sekarang yang C, D-nya sama dengan B kuadrat, berarti 1 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya negatif 20. Maka sama dengan 1 kuadrat 1. Negatif 4 dikali 1 dikali negatif 20 adalah plus 80. Maka D-nya adalah 81. Nah, di sini kita peroleh D-nya berarti lebih besar dari 0. Yang keempat, D sama dengan B kuadrat, berarti negatif 2 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya 1. Maka sama dengan negatif 2 dikuadratkan 4. 4 kali 1 kali 1 dikurangi 4. 4 dikurangi 4, 0. Maka kita dapatkan nilai D-nya adalah sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh yang manakah yang nilai D-nya memenuhi? Nah, tadi yang diminta adalah D-nya lebih besar dari 0. Maka jawabannya adalah C. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai perubahan grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat ini bisa kita ubah berdasarkan pergeseran, bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, maupun ke bawah. Nah, dengan persepsi, fungsi awalnya itu adalah f(x) sama dengan x kuadrat. Nah, ketika mengalami perubahan, maka akan menjadi fungsi yang baru, yaitu f aksen x dengan cara menggeser. Nah, bergesernya bagaimana? Perhatikan ke poin-poin berikut ini. Yang pertama, ketika digeser h satuan ke kanan, maka fungsinya akan berubah menjadi f aksen x sama dengan x kurangi h dikuadratkan. Kemudian, ketika digeser h satuan ke kiri, maka fx-nya akan berubah menjadi f aksen x sama dengan x ditambah h dikuadratkan. Dan yang ketiga, ketika digeser k satuan ke atas, maka fungsinya akan berubah menjadi f aksen x sama dengan x kuadrat ditambah k. Kemudian yang terakhir, bila digeser k satuan ke bawah, maaf di sini ada sedikit typo, bukan h tapi k. Ya, jika digeser k satuan ke bawah, maka fungsinya akan menjadi f aksen x sama dengan x kuadrat dikurangi k. Nah, untuk lebih jelasnya, mari ke contoh berikut ini. Contoh yang keempat, Ibu ambil dari buku Mandiri halaman 41 nomor 86. Nah, di situ ada soal grafik fungsi gx sama dengan x kuadrat ditambah 3 dapat diperoleh dari grafik fx sama dengan x kuadrat. Cara yang tepat adalah titik. Ada 4 pilihan. Nah, kita akan sesuaikan mana cara yang tepat untuk menggeser grafik fx sama dengan x kuadrat menjadi gx sama dengan x kuadrat ditambah 3. Nah, sekarang caranya akan kita cek satu persatu. Dari mulai yang A. Nah, di sini dinyatakan fx digeser 3 satuan ke kanan. Nah, 3 ini sebagai hanya. Maka kita cek. Ingat, ketika fx-nya itu digeser h satuan ke kanan, maka fungsi fx akan menjadi fungsi. Di sini Ibu sesuaikan dengan soal. Jadi fungsinya setelah digeser itu Ibu pakai gx ya. Jadi gx sama dengan x dikurangi h dikuadratkan. Nah, artinya tinggal kita masukkan menjadi gx sama dengan x dikurangi h. Hanya di sini 3 satuan, maka 3 dikuadratkan. Oke. Cek yang kedua lagi dengan cara yang sama, langkah yang sama. Fungsi fx itu x kuadrat.
dia digeser 3 satuan, jadi 3-nya sebagai H ke kiri. Maka grafik perubahannya menjadi GX sama dengan X plus H dikuadratkan. Sehingga menjadi GX sama dengan X ditambah hanya 3. 3 dikuadratkan. Oke, yang C sekarang. Yang C itu dinyatakan digeser 3 satuan ke bawah. Ingat ya, ke bawah ke atas maka pergeserannya itu sebagai K. Nah, maka Fx-nya menjadi Gx sama dengan X kuadrat dikurangi K. Nah, kita masukkan K-nya menjadi Gx sama dengan X kuadrat dikurangi 3. Oke, sekarang yang keempat, yang D. Fx sama dengan X kuadrat. Dia digeser 3 satuan ke atas, maka 3-nya sebagai K. Sehingga menjadi Gx, kalau digeser ke atas, maka fungsinya menjadi Gx sama dengan X kuadrat ditambah K. Maka Gx-nya sama dengan X kuadrat ditambah 3. Nah, sekarang kita sudah punya fungsi-fungsi yang baru. Nah, yang sesuai dengan soal yaitu adalah yang D. Maka jawabannya adalah D. Demikianlah materi kita hari ini. Sekarang kita akan tarik kesimpulan dari materi-materi kita. Yang pertama yaitu sifat grafik fungsi kuadrat itu dapat dibedakan menurut nilai A, B, C, dan diskriminannya. Dengan memperhatikan nilai A itu menentukan jenis kurvanya, apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kemudian nilai B itu menentukan letak sumbu simetrinya. Ketika nilai A dan B-nya itu sama atau sejenis, maka letak sumbu simetrinya itu ada di kiri sumbu Y. Dan sebaliknya ketika nilai A dan B-nya itu berbeda tanda, itu maka letak sumbu simetrinya berada di kanan sumbu Y. Yang ketiga, nilai C-nya itu menentukan letak titik potong kurva dengan sumbu Y. Ketika C-nya sama dengan 0, maka kurvanya melalui titik 0,0. Ketika C-nya lebih besar dari 0, maka kurvanya memotong sumbu Y positif. Dan ketika C-nya kurang dari 0, maka kurvanya memotong sumbu Y negatif. Nah, yang terakhir yaitu diskriminan. Diskriminan untuk mencari hubungan kurva terhadap sumbu X. Ya, ketika diskriminannya itu lebih besar dari 0, maka kurvanya memotong di sumbu X di 2 titik. Ketika D-nya sama dengan 0, kurvanya itu hanya menyinggung sumbu X atau memotong sumbu X di 1 titik. Dan ketika D-nya kurang dari 0, maka kurvanya tidak memotong sumbu Y. Nah, kemudian perubahan grafik fungsi kuadrat. Di perubahan grafik fungsi kuadrat kita punya fungsi awal yaitu Fx sama dengan X kuadrat. Nah, ketika digeser H satuan ke kanan, maka F aksen X-nya adalah X kurangi H dikuadratkan. Kemudian ketika digeser H satuan ke kiri, Fx-nya adalah X ditambah H dikuadratkan. Kemudian ketika digeser K satuan ke atas, maka F aksen X-nya adalah X kuadrat ditambah K. Dan yang terakhir ketika digeser K satuan ke bawah, maka F aksen X-nya sama dengan X kuadrat dikurangi K. Untuk lebih memantapkan materi kita hari ini, silakan kalian kerjakan latihan di buku mandiri halaman 38, 39, nomor 57, 58, 59, 61, dan 71. Kemudian buka juga di buku mandiri juga halaman 41, nomor 86. Nah, jangan lupa silakan kalian kerjakan di buku latihan dengan menggunakan langkah atau jalan pengerjaannya. Dan jangan lupa tulis soalnya. Untuk materi minggu depan, sebelum berjumpa lagi dengan Ibu, silakan kalian pelajari dulu materi mengenai menentukan fungsi kuadrat yang ada di buku paket halaman 103 sampai 116. Silakan kalian baca dulu. Belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok. Hal yang paling penting adalah jangan berhenti bertanya. Banyak bertanya, maka banyak pengetahuan yang kalian akan peroleh. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga materi kita hari ini bermanfaat untuk kalian dan tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.